Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para pengurus masjid pengajian pagi IKD, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira dan juga berbahagia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, kita semua, dan siapa saja yang mengikuti dan mencintainya. Ibu dan bapak-bapak sekalian, seingat saya sudah beberapa kali memberi pengajian ceramah pagi di tempat ini. Kemarin ketika saya dihubungi untuk memberi ceramah, saya bertanya, apa belum bosan? Saya khawatir kalau terlalu sering-sering itu lalu menjadi bosan, lalu kemudian tidak datang ke sini lagi. Kata beliau, masih belum, berarti suatu ketika juga bosan. Tetapi begini, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, kita ini memang beruntung sesungguhnya kita ini. Kita ini di tengah-tengah kesibukan kita ini masih diringankan kaki kita untuk datang ke tempat ini. Ini adalah luar biasa. Walaupun setiap pagi, setiap minggu pagi sampai kapanpun kita ngaji seperti ini, ilmu Allah itu tidak akan ada habis-habisnya sesungguhnya. Tidak akan ada kekurangan bahan. Ilmu itu memang begitu luas sesungguhnya, dan itu luas sekali. Dulu tidak pernah kita bayangkan, saya tidak pernah bayangkan kalau kiai kita atau guru saya mengatakan manakala air laut semuanya itu dijadikan tinta, semua benda-benda di bumi ini dijadikan pena, itu dipakai menulis ilmu Allah, dan itu habis. Itu habis. Ditambah seperti itu lagi, ilmu Allah belum habis. Coba kan, luar biasa. Luar biasa. Kita kadang-kadang merasa besar. Kita ini sudah merasa lebih, padahal sesungguhnya kita ini kecil sekali. Umur kita ini sebentar sekali sesungguhnya itu. Kemampuan kita ini sedikit sekali. Hanya seringkali itu tidak kita sadari. Seringkali itu tidak kita sadari bahwa kita ini terbatas. Kita ini ngomong bahwa Allah itu maha besar. Tetapi maha besar seperti apa? Kita seringkali juga tidak paham. Kita waktu sholat mengatakan Allahu Akbar. Allah maha besar. Sehari-hari kita ngomong Allah maha besar, tapi besarnya seperti apa seringkali juga tidak terbayangkan. Apakah ibu bapak bayangan maha besar itu sudah tepat? Saya juga belum yakin.
Jangankan kok ibu dan bapak, saya sendiri juga belum yakin apakah bayangan maha besar saya itu betul-betul menggambarkan kemahabesaran Allah. Saya ilustrasikan begini tentang maha besar ini, barangkali bisa menyadarkan kita tentang apa yang kita bayangkan tentang maha besar itu. Dulu ibu dan bapak sekalian, ketika saya masih di kampung, saya kan anak desa Trenggalek sana. Trenggalek pun jangan dikira kotanya, kunjungan gitu kan. Saya ketika itu tak pikir benda di dunia ini yang besar itu gunung. Sebab di sebelah rumah saya itu ada gunung. Saya pikir yang besar itu gunung, sehingga kalau saya nyebut akbar itu ya lebih besar dari gunung itu. Waktu itu saya di desa. Tapi ketika saya sudah sekolah di kota, sekolah di SMP, di SMA, lalu saya ditunjuki globe gambar bumi itu. Oh, ternyata bumi ini besar. Gambarnya seperti itu. Indonesia itu kecil. Apalagi gunung di rumah sebelah saya. Coba. Indonesia itu kecil bila dibandingkan dengan negara-negara yang luas, China, Amerika Serikat, lalu kemudian negara-negara Afrika, negara Rusia, Eropa. Kita ini kecil ternyata itu. Lalu kemudian saya melihat benda-benda lain seperti bulan, oh ada matahari. Saya salah paham lagi. Saya ngira yang besar itu bulan, matahari, bumi, saya kira. Ternyata ibu dan bapak sekalian, setelah saya belajar astronomi, selain bumi, bulan dan matahari, itu masih ada benda-benda di jagat raya ini yang juga jauh lebih besar dari bumi, dari bulan. Jauh lebih besar dari bumi dan bulan. Apa itu? Bintang-bintang itu loh. Bintang-bintang itu selain jumlahnya banyak sekali yang besarnya itu melebihi bumi dan melebihi bulan. Tapi kelihatannya kok kecil. Kecil itu bukan memang kecil, tetapi kecil itu karena jauhnya itu loh. Bintang-bintang itu kecil itu karena jauhnya itu loh. Coba kalau pas tidak ada awan, tengah malam kita keluar rumah lalu lihat di atas itu, bintang-bintang itu kan banyak sekali. Dan itu memang banyak. Nabi dulu pernah ditanya oleh sahabatnya. Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, berapa jumlah bintang-bintang di langit itu? Coba wong Nabi kok ditanya jumlahnya bintang apa, ya Nabi itu pernah ngitung bintang? Jawabnya Nabi juga seenaknya, karena kan belum pernah barangkali. Ngitung juga belum pernah kira-kira Nabi ketika itu, karena itu jawabnya seenaknya. Tapi seenaknya Rasul itu ternyata benar. Nabi mengatakan jumlah bintang itu melebihi banyaknya pasir di laut. Bintang-bintang itu melebihi pasir di laut. Dan itu bukan laut itu perigi, Popo, bukan itu. Nabi tidak pernah ke situ. Nabi tidak pernah ke situ. Yang dimaksud Nabi itu adalah pasir di seluruh dunia ini. Pasir di seluruh dunia ini. Bayangkan kita disuruh menghitung pasir sak genggam saja itu susah. Bintang-bintang itu jumlahnya melebihi pasir di laut. Coba bayangkan. Apa tidak menggigirisi coba? Yang bintang itu besarnya banyak yang melebihi bumi. Saya diajak
oleh teman-teman untuk ceramah begini di ITB beberapa waktu yang lalu itu. Saya lalu kenalan dengan teman-teman para ilmuwan di ITB, di antaranya itu adalah orang-orang astronomi itu. Saya mendapatkan informasi dari mereka itu, dari orang yang ahli di bidang itu. Katanya jumlah bintang ini memang banyak. Yang sudah dikenalin lewat alat-alat mereka, yang sudah dikenalin lewat alat mereka, itu tidak kurang dari 350 juta. Bintang-bintang itu yang sudah dikenalin, tidak kurang dari 350 juta miliar. Yang sudah dikenal 350 juta miliar. Coba. Jadi bintang di ngalam donya itu, di jagat raya ini, yang sudah dikenalin dengan alat-alat, itu tidak berarti jumlahnya seperti itu. Itu yang sudah bisa dikenalin. Tidak berarti selain itu tidak ada, masih ada lagi. Itu 350 juta miliar. Bayangkan. Oktober yang lalu, bulan Oktober yang lalu, tahun 2012, penduduk bumi itu genap 7 miliar. Penduduk bumi itu genap 7 miliar. Bulan Oktober yang lalu dideklar oleh PBB mengatakan bahwa penduduk bumi ini sekarang 7 miliar. Coba ibu bapak bandingkan 7 miliar dengan 350 juta miliar. Bayangkan 7 miliar penduduk bumi, ada 350 juta miliar. 7 miliar itu ya orang Indonesia 240 juta, China 1,4 miliar, India sekian, Amerika sekian, Rusia sekian. Sekarang ini itu dijumlah itu 7 miliar. Juga ada ahli, ibu dan bapak-bapak sekalian, ada ahli kependudukan yang tidak saja menghitung jumlah manusia sekarang, tetapi menghitung manusia sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam itu anaknya berapa, cucunya berapa, cucunya cucu, punya cucu berapa, menyebar di mana, sampai sekarang ini dihitung oleh dia itu. Mungkin kita semua ini pada ngomong, membayangkan, kok ya kober-kobere gitu menungso itu, kok ya kober-kobere itu. Coba bayangkan, ada orang yang kober ngitung menungso sak ngalam donya ket Nabi Adam. Kok ya gelem? Karena itu kalau kita ini pengajian minggu pagi gitu kan, ora gelem itu kan kebangetan. Wong ngitung menungso ket Nabi Adam itu mau. Saya tidak bisa membantah hasil hitungan ini, saya tidak bisa membantah karena saya sendiri tidak punya data dan tidak pernah ngitung. Bagaimana saya bisa membantah wong saya sendiri tidak pernah hitung? Disimpulkan ibu dan bapak sekalian, semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai sekarang yang 7 miliar itu Oktober, sekarang sudah tahun 2013. Semua manusia yang ada di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini, umpama diberi bintang satu-satu, ya itu kan umpama, bintangnya belum habis separuh, manusianya sudah habis. Bintangnya belum habis separuh, manusianya sudah habis. Manusia sejak lahir pertama kali Adam sampai kita sekarang yang jumlahnya 7 miliar itu
diberi bintang satu-satu yang besarnya melebihi bumi dan bulan ini, belum habis separuh bintangnya, manusianya sudah habis. Kesimpulannya seperti itu. Barangkali bisa kita bayangkan, kalau lalu kemudian kita mendapatkan pengajian bahwa surga itu seluas langit dan bumi, mungkin kepala kita itu tidak bisa paham. Tetapi dengan melihat ciptaan Allah yang seperti itu, maka sekarang pun paham. Dan kita bisa membayangkan ketika kita menyampaikan Allahu Akbar. Seringkali kita kalau sholat itu tidak khusyuk. Begitu selesai Allahu Akbar, yang kita ingat itu macam-macam. Seringkali kita disenenin, kok salat tidak khusyuk. Mungkin yang nyeneni itu juga tidak khusyuk, kira-kira itu kan. Bagaimana kita khusyuk? Karena kita itu tidak bisa membayangkan itu. Padahal Al-Quran kita itu juga memerintahkan bahwa manusia yang baik itu adalah, manusia yang ideal itu adalah manusia yang selalu memikirkan, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Adalah orang-orang yang selalu merenungkan, merenungkan dan memikirkan penciptaan Allah. Itulah lalu kemudian yang menjadikan agar kita ini khusyuk. Tapi kalau yang kita ingat-ingat ini kecil-kecil, maka kita juga terbawa yang kecil. Coba ketika kita merenungkan Allahu Akbar, ternyata memang maha besar sungguhan. Yang mana kala tadi saya katakan ditulis dengan tintanya sebanyak air laut, habis ditambahi seperti itu sudah habis. Ilmu Allah tidak habis. Bisa kita bayangkan seperti ini. Yang namanya bintang-bintang besarnya melebihi bumi dan bulan saja, itu kayak begitu besarnya, coba Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Lah ini yang pertama, saya mengomentari Ibu dan Bapak sekalian tidak bosan-bosan untuk pengajian, tergambar terbentang. Memang ilmu dalam kepercayaan Islam itu sedemikian luas. Yang pertama. Yang kedua, waktu telepon itu saya ditanya, Pak Imam mau bicara apa gitu kan. Tak bilang saya juga lupa. Dulu itu saya ngomong apa ya, tak bilang itu. Sebab saya ini profesor, tak bilang itu kan. Profesor itu ciri khasnya itu pelupa kan itu kan. Katanya profesor itu ciri khasnya pelupa. Kalau ada orang suaminya lupaan gitu, kok seperti profesor gitu kan. Ciri kedua, profesor itu kan buta kan gitu kan. Makanya saya lalu jadi lupa gitu kan, apa yang pernah saya sampaikan. Lalu kemudian Pak Abdurrahman bilang, gimana kalau Pak Imam bicara tentang manusia ideal, dia bilang gitu kan. Manusia berkualitas menurut pandangan Islam. Oh, setuju saya, tak bilang. Kalau bicara tentang manusia yang berkualitas, saya setuju. Saya setuju sekali. Dan itulah sesungguhnya problem umat Islam di seluruh dunia itu sesungguhnya itu. Problem umat Islam di seluruh dunia itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia ini. Umumnya masih kalah, jujur saja Ibu dan Bapak sekalian. Umat Islam di dunia ini memang masih kalah. Jumlah sesungguhnya sudah makin banyak. Jumlah makin banyak. 5 bulan yang lalu saya diundang pengajian begini di Tajikistan. Tajikistan itu bagian dari negara Rusia. Rusia yang sebelah timur itu, Tajikistan. Saya di sana juga begitu.
diajak keliling, lalu kemudian dia ini memang orangnya bagus, ditunjukkan kelemahan umat Islam itu ya pada pribadi. Al-Qur'annya begitu indah, nabinya begitu hebat, sempurna, tetapi yang ngikutin ini yang kurang. Saya disuruh pengajian di Tajikistan, bagian dari Rusia. Saya tidak bisa bayangkan, memang waktu itu menjelang puasa, kemarin itu saya ke sana itu menjelang puasa, musim panas. Di sana itu tidak seperti di Indonesia, Ibu dan Bapak sekalian. Di Indonesia itu enak sekali. Antara siang dan malam itu dibagi rata. Siangnya itu 12 jam, malamnya itu 12 jam. Begitu di sini ini. Di sana enggak. Di sana itu musim itu kadang-kadang. Kalau musim dingin itu siang itu pendek. Kalau musim panas di sana itu siang itu panjang. Tidak 12-12, panjang. Musim panas bulan puasa kemarin malamnya itu 21 jam. Siangnya itu 21 jam. Siangnya 21 jam. Malamnya itu hanya 3 jam bulan puasa kemarin. Coba bayangkan, puasa itu 20 jam itu siang, bulan puasa. Jadi malam itu hanya 3 jam, karena di sebelah utara sana tidak dilewati matahari. Jadi malam itu untuk buka, sholat maghrib, untuk ngisya, untuk terawih, untuk sahur, untuk subuh, udah habis 3 jam. Bahkan di negara mana saya lupa, di sebelah utaranya lagi sudah 3 kali 24 jam belum ada malam. Coba betapa nikmatnya kita di Kediri kayak begini ini. Karena itu lalu kemudian banyak orang males. Saya di mana-mana tanya, di sini Muslim berapa persen? 95% katanya Muslim. Tapi saya kok enggak pernah lihat masjid itu. Seminggu saya di sana itu belum pernah dengarkan azan. Kenapa? Mungkin karena betapa susahnya menyesuaikan seperti begini ini. Karena itu kalau pas musim panas, lalu pengajian subuh, malamnya hanya 3 jam, tidak ada yang datang. Seperti ini. Ya, yang dikeluhkan di sana lalu kemudian adalah sumber daya manusia, kualitas umat Islam itu sendiri. Saya waktu itu juga ditanya, coba Pak Imam, itu kira-kira kalau kita meningkatkan kualitas itu, yang disebut manusia ideal itu seperti apa? Saya katakan yang sederhana-sederhana saja. Manusia yang berkualitas itu sesungguhnya yang pertama kali adalah manusia yang tahu tentang dirinya sendiri. Manusia yang tahu tentang dirinya sendiri. Jangan dikira loh kita ini tahu tentang kita. Kita ini sesungguhnya siapa, itu belum tentu kita ini tahu. Untuk mengetahui diri sendiri ini, itu susahnya bukan main, sehingga diumpamakan manakala seseorang itu tahu dirinya sendiri, maka dia akan tahu tentang Tuhannya. Modal untuk mengetahui Tuhan itu harus mengetahui dirinya sendiri. Saya ini sesungguhnya siapa saya ini. Yang paling banyak orang itu adalah yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Wong tidak pernah jadi pemimpin kok misalnya, lalu kepingin jadi pemimpin. Orang tidak pernah diketahui oleh umat, rakyat kok kepingin diketahui.
Lalu akhirnya pasang foto-foto di mana-mana itu kan. Ya agar diketahui. Dia tidak tahu bahwa dirinya itu sesungguhnya tidak tahu. Dan tidak itu saja yang tidak tahu diri itu. Saya punya cerita yang menurut saya itu menarik. Yang tidak tahu diri itu bukan saja orang kecil seperti kita ini. Sampai presiden negara adidaya saja itu tidak tahu diri. Ada cerita begini. Dulu Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, itu menjalin komunikasi dengan presiden Rusia. Presiden Soekarno membuat jargon, ingin membuat 3 poros kota, Jakarta, Peking, Moskow. Kan pernah dulu kalau yang bapak-bapak yang sepuh-sepuh, ingat itu Presiden Soekarno membuat 3 poros kota itu, Jakarta, Peking, Moskow. Umat Islam waktu itu begitu gelisahnya. Kenapa? Kok presiden kita ini berkomunikasi dengan orang komunis? Cina komunis, Rusia komunis, jangan-jangan Indonesia ini juga akan dibawa untuk menjadi komunis. Tetapi dasarnya presiden kita yang pemberani itu ndak kena diomongin itu. Walaupun rakyatnya gelisah, dia tetap saja. Suatu ketika Soekarno diundang oleh presiden Rusia namanya Khrushchev. Khrushchev presiden Rusia ketika itu. Ketika presiden datang disambut dengan begitu gembira karena kedatangan sahabatnya dari Indonesia. Setelah itu lalu Soekarno dijak keliling. Bangga sekali dengan Rusianya itu. Dikeliling di Rusia ini. Ditunjukkan pusat-pusat riset dan teknologi. Rusia sudah begitu maju. Soekarno senang sekali. Setelah beberapa tempat selesai dikunjungin, lalu diadakan jamuan makan. Pada saat jamuan makan itulah si Khrushchev ngetes lah pada Soekarno, bertanya kepada Soekarno, "Hei Tuan, setelah Tuan undang ke sini, lalu kemudian saya ajak dari satu ke kota berikutnya untuk lihat pusat-pusat riset dan teknologi di Rusia ini, bagaimana kesan Tuan terhadap Rusia?" Soekarno ditanya, bagaimana kesan Tuan terhadap Rusia ini? Setelah ditunjukin pusat-pusat riset dan teknologi, pabrik-pabrik pesawat terbang, kapal, dan seterusnya itu. Persenjataan, jalan kereta api 50 meter dari permukaan itu yang menghubungkan satu kota ke kota berikutnya. Kereta api tidak di atas, lalu pakai jomplangan itu. Agar tidak mengganggu, diletakkan di bawah tanah. Apa kata Soekarno? Ditanya pendapatnya itu. Soekarno mengatakan, aku kok tidak punya kesan apa-apa. Coba sudah diundang, sudah diajak keliling, ditanya gimana kesan Tuhan pada Rusia, aku kok tidak punya kesan apa-apa. Coba sudah diundang ke sini pengajian, dilapori bahwa kegiatan di masjid ini kayak gini, gimana kesan Pak Imam? Aku kok tidak punya kesan apa-apa. Apa tidak jengkel? Begitu juga Khrushchev jengkel sama Soekarno. Hai Tuan, negaramu baru merdeka. Masih kayak gitu, ilmu teknologi perguruan tinggi masih dalam bentuk gambar. Belum apa-apa. Tak tunjukin kayak gini kok lalu tidak punya kesan apa-apa. Lalu Soekarno mengatakan gini, memang betul. Teknologimu, ilmu pengetahuanmu luar biasa. Tapi terhadap Anda sendiri dulu. Sejak saya bertemu, saya menajak keliling kemana-mana itu, kok tidak ada gambaran bahwa Anda itu tahu tentang diri Anda sendiri.
Soekarno mengatakan, sejak saya datang sampai sekarang ini, saya kok belum ada gambaran bahwa sampean itu tahu tentang dirimu sendiri. Terkejut Kurcop. Apa itu maksudnya? Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kemanusiaan. Kok kamu tidak ngerti? Kamu ini sesungguhnya datang dari mana? Dari hidup ini. Lalu ketika di dunia ini kamu ini ingin mengerjakan apa? Dapat tugas apa? Nanti kamu pasti mati. Setelah mati itu kamu kok tidak berpikir sama sekali. Itulah kamu tidak tahu tentang dirimu sendiri itu di situ. Tapi kamu jangan kecewa. Kamu seumur-umur nanti tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kemanusiaan yang mendasar ini. Kenapa? Jawaban itu bukan di sains, di ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban itu ada di kitab suci, dia bilang. Saudara-saudara kita yang Hindu Buddha punya Weda, di sana ada jawaban. Saudara-saudara kita yang Nasrani ada punya kitab namanya Injil. Saya sebagai seorang Muslim, ada jawaban itu adalah dari kitab suci agama saya, ialah Al-Quran. Sedang kamu tidak punya Injil, kamu tidak punya Taurat, Anda tidak punya Zabur, Anda tidak punya Al-Quran. Karena itu sampai kapanpun Anda ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang mengetahui, menunjukkan bahwa kamu mengetahui tentang dirimu sendiri. Diterangkan kayak gitu, Kurcop itu melongo gitu lah, dongong itu di situ itu. Presiden, kalau yang dongong itu kita kan tidak apa-apa, kita dongong. Memang biasa dongong. Tapi kalau yang dongong itu presiden, coba. Akhirnya lalu kemudian Kurcop panggil stafnya, memanggil stafnya. Dia ingat di kota besar setelah Moskow itu ada Saint Petersburg. Di kota itu ada gudang besar. Gudang besar itu di pinggir jalan, di tengah kota, sebelahnya itu ada sungai, yang sungainya kalau di sana jernih. Tidak seperti sungai di sini. Apalagi banjir. Warnanya kuning. Di sana warnanya masih jernih. Gudang itu diperintahkan oleh Kurcop untuk membongkar, untuk merobohkan. Dan setelah dirobohkan, di tempat gudang itu oleh Kurcop disuruh membangun masjid. Masjid itu arsitektur Turki, besar dan indah sekali. Masjid itu sampai sekarang masih ada. Masjid itu dinamai Masjid Insinyur Soekarno. Jadi kalau ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau pergi ke Rusia, saya pernah pergi ke Rusia beberapa kali, itu bisa sholat di Masjid Soekarno yang ada di Saint Petersburg sana. Kenapa berdiri masjid? Karena ada orang yang tidak tahu tentang dirinya sendiri. Umpama Soekarno itu, umpama Kurcop itu tahu tentang dirinya sendiri, maka masjid itu tidak akan berdiri. Disitulah Soekarno berdakwah ke sana itu. Luar biasa menurut saya. Ketemu presiden yang tidak tahu tentang dirinya sendiri, jangankan kok kita, pemimpin negara maju seperti itu, tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Memang kadang-kadang kalau kita luar negeri itu merasa hebat kadang-kadang itu. Walaupun kalau di sini kita ini tidak merasa bangga, tapi kalau kita keluar itu ada sesungguhnya sesuatu yang kita banggakan itu. Tahun lalu saya juga pergi ke Maroko. Di sana itu saya juga heran, tapi ini bukan dalam konteks tidak tahu diri. Saya hanya cerita tentang sesuatu yang membanggakan. Di Maroko itu kan ada kota-kota itu dibagi.
Ada kota-kota pariwisata, ada kota-kota pendidikan, ada kota-kota pemerintahan, pusat pemerintahan, ada kota-kota perdagangan, industri. Pusat kota pemerintahan di Maroko itu Rabat namanya, di Rabat. Itu kota pusat pemerintahan. Yang menarik Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, di kota Rabat itu ada jalan protokol. Di sini kan ada jalan protokol di Kediri itu. Itu namanya Jalan Insinyur Soekarno. Saya tanya, ini kok ada Jalan Insinyur Soekarno? Soekarno yang rumahnya mana? Ternyata itu Soekarno yang rumahnya Indonesia, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kenapa kok tidak menggunakan nama sana? Kok nama jauh-jauh? Di sini kan namanya Jalan Ahmad Yani, Jalan Tengku Umar, Jalan Panglima Sudirman, macam-macam itu kan. Di sana kok Jalan Insinyur Soekarno? Tak pikir di sana ini ada pahlawan namanya Soekarno. Ternyata enggak. Soekarno Indonesia. Kenapa? Ini karena peristiwa tahun 55. Soekarno membuat pertemuan kepala-kepala negara bangsa-bangsa Asia Afrika di Bandung tahun 55. Waktu itu semua negara Asia Afrika baik yang sudah merdeka maupun belum diundang oleh Soekarno. Waktu itu Maroko belum merdeka, tapi ada surat ke sana. Nah, karena dikirim surat dan datang, diterima oleh tokohnya di sana, orang Maroko itu datang ke Jakarta. Ketika datang dia tidak bawa bendera, tidak bawa surat, ngaku bahwa saya ini dari Maroko. Lalu kemudian ditanya, mana benderamu? Oleh Soekarno ditanya, mana benderamu? Bendera itu apa? Coba. Bendera saja belum tahu karena dia selamanya dijajah. Lalu kemudian harus membuat sebagai wakil negara. Lalu bendera seperti apa yang saya buat? Terserah kamu. Oleh Soekarno waktu itu kan 55 Indonesia kan masih sepi, tidak seperti sekarang. Diantarkan ke tukang jahit. Orang Maroko itu diantar ke tukang jahit untuk dandak nih bendera. Masih tanya, seperti apa, warnanya apa, terserah kamu. Gambarnya apa, iya terserah kamu. Akhirnya lalu kemudian digambar-gambar sendiri, dipilih-pilih sendiri warnanya, lalu kemudian setelah itu diperbanyak, setelah dia suka, lalu kemudian dipasang di jalan-jalan, termasuk juga di Bandung, di tempat konferensi Asia Afrika itu. Senengnya bukan main. Setelah pulang benderanya juga dibawa, cerita tentang Indonesia juga dibawa, lalu mereka bersemangat sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan tahun 6000, tahun 61, 62. Maroko merdeka dari Prancis. Yang pertama kali datang ke Maroko mengucapkan selamat adalah Insinyur Soekarno, presiden kita itu. Disitulah lalu Raja Hasan begitu merasa punya hutang budi kepada Indonesia, maka lalu kemudian mikir apa ya kira-kira kita pakai untuk nginget-nginget orang Indonesia itu. Ya sudahlah, jalan protokol itu dinamai Jalan Insinyur Soekarno. Jangan itu saja, Indonesia itu adalah saudara kita. Karena itu maka umpama ada bangsa Indonesia siapapun, termasuk jamaah sini ke Maroko, maka Raja Hasan berpesan, ndak usah pakai visa. Yang penting bawa paspor saja itu sudah harus diterima, kalau itu orang Indonesia. Karena itu kalau ibu dan bapak-bapak sekalian mau ke Maroko sana, lalu kemudian sudah punya paspor, ndak punya visa, ngomong saja, saya ini jamaah pengajian IKD Kediri. Itu sudah diterima, itu sudah diterima itu di sana itu, karena punya. Jadi itu ibu dan bapak-bapak sekalian, ternyata orang itu ndak tahu diri,
Dia itu sudah dijajah, dia itu menderita, itu kalau tidak diomongin itu loh, tidak ngerti. Dia itu menderita, dijajah, lek tidak diomongin, tidak ngerti. Sampai benderanya warnanya apa saja masih tanya, ya karepmu, gambarnya apa, ya karepmu. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi tahu diri itu ternyata melanda. Tidak tahu diri ini ternyata melanda. Masuk. Karena itu Tuhan, Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang tahu dirinya maka akan tahu Tuhannya. Dan saya kira kalau presiden yang seperti itu juga tidak tahu, mungkin juga banyak hal tentang kita ini yang tidak kita ketahui. Saya seringkali juga tidak sadar, ternyata memang kita ini unik, manusia ini. Saya baru tahu bahwa setiap orang itu punya suara masing-masing. Jamaah sekian yang jumlahnya 400-500 ini, suaranya juga berbeda-beda. Artinya kita tidak tahu bahwa suara kita ini berbeda dengan suara siapapun, dari sisi suara saja. Nah, orang yang tahu tentang dirinya sendiri, itulah orang yang unggul. Apalagi setelah tahu diri, lalu kemudian bisa memimpin dirinya sendiri. Jangan dikira loh memimpin dirinya sendiri itu gampang. Memimpin diri sendiri ini susah sekali. Kenapa kita ini tidak sholat malam, kita tidak selalu sholat jamaah di masjid? Karena kita tidak bisa memimpin diri sendiri. Nyuruh istri begitu gampang, nyuruh suami begitu gampang, tapi menyuruh dirinya sendiri kadang-kadang susah. Karena itulah bisa memimpin diri sendiri, itu adalah manusia yang unggul. Yang kedua, ibu dan bapak-bapak sekalian, setelah tahu dirinya sendiri disebut ciri yang unggul. Orang yang unggul kedua itu apa? Mudah sesungguhnya. Ialah orang yang bisa dipercaya. Di Indonesia ini begitu susahnya menjadi orang yang bisa dipercaya. Di Indonesia ini, Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, itu dikaruniai oleh Allah. Ialah sifat, ia yang terpercaya, sehingga disebut dengan Al-Amin. Di Indonesia kita ini susah sekali untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Tidak saja yang bawah, tetapi yang menengah, tapi juga yang atas. Coba sekarang ini kita lihat di rumah-rumah tahanan itu siapa? Ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan S1, ada yang lulusan S2, ada lulusan S3, ada profesor. Coba wong profesor kok ditahan coba. Kalau orang yang SD, SMP ditahan itu kan, ini profesor ada yang ditahan coba. Karena itu problem kita ini bukan profesor tidak di profesor, problem orang itu tahu diri atau tidak sesungguhnya itu. Bisa memimpin diri sendiri atau tidak sesungguhnya itu. Lah kita akad pagi di sini ini agar kita ini bisa dipercaya sesungguhnya. Siapa sampean? Saya jamaah pengajian akad pagi. Ada label tersendiri. Oh, kalau begitu orang ini bisa dipercaya, rajin jamaah, rajin pengajian minggu pagi. Betapa susahnya orang yang bisa dipercaya ini, ibu dan bapak-bapak sekalian. Islam mengajarkan kepada kita ini. Dan ini memang dilanda. Indonesia kita ini dilanda. Saya kemarin tanya kepada seorang kiai sepuh, gimana yai kok kayak gini ini? Caranya gimana? Niku pancen salah kedaden Pak Imam. Salah kedaden. Asal muasale napa to yai? Asal muasale krana rezekine Pak Imam niku. Cirose karena rezeki katanya. Kok rezeki nggih? Sing dikonsumsi setiap hari niku mboten saged nyambung
kalian sing maha suci niku mboten nyambung katanya itu kan. Rezeki pramila hati-hati. Terus diseputi carane, Yai. Nggih duka kula nggih mboten sumerep, coba tak takoni dia juga ndak sumerep. Nggih kembali mawon teng Gusti Allah dijak pengajian katanya. Dijak pengajian katanya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga orang unggul itu Ibu dan Bapak sekalian adalah orang-orang yang bisa menjaga pikirannya, bisa menjaga hatinya, dan juga bisa menjaga raganya ini. Jangan sampai kemasukan sesuatu yang tidak halal katanya itu. Pikirannya harus jangan memikirkan yang tidak-tidak, berangan-angan yang barangnya tidak ada. Berkhayal, pikiran harus dijaga. Jangan lalu kemudian memikirkan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Hatinya harus dijaga. Jangan sampai ada dengki, jangan sampai ada hasut, jangan sampai ada takabur, sombong, jangan sampai, tapi harus ikhlas, harus sabar, hatinya harus bersih. Itulah orang yang unggul sesungguhnya itu terhadap diri kita sendiri. Dan ini jangan dikira gampang, jangan dikira kalau yang ceramah begini ini lalu kemudian selalu bisa. Tetapi belum tentu Ibu dan Bapak sekalian itu. Orang yang bisa tazkiyatun nafs, orang yang bisa menjaga dirinya sendiri, itulah orang yang unggul. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, orang unggul itu adalah orang yang selalu berpikir dan berbuat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang memberi manfaat buat manusia yang lain. Itu adalah orang unggul. Sementara ini kita masih berpikir untuk diri kita sendiri, tetapi belum berpikir untuk orang lain. Bahkan Ibu dan Bapak sekalian, manakala ini lalu kemudian dikembangkan, ini dikembangkan. Tidak saja sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi manusia lain, tetapi dikembangkan sebaik-baik organisasi adalah organisasi yang memberi manfaat buat organisasi yang lain. Sebaik-baik negara adalah negara yang memberi manfaat buat negara yang lain. Itu ajaran Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairul jam'iyat anfa'uha jam'iyah anfa'uha lil jam'iyat. Khairul balad anfa'uhum lil bilad. Manakala organisasi yang baik itu adalah organisasi yang memberi manfaat buat organisasi yang lain. Ibu dan Bapak sekalian, saya seringkali membayangkan, seringkali kita ini begitu fanatik kepada organisasi kita. Organisasi yang lain itu seperti bukan apa-apa, bahkan lebih rendah pada kita. Padahal ajaran Islam mengajarkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk manusia lain. Sebaik-baik organisasi adalah organisasi yang memberi manfaat bagi organisasi yang lain. Coba kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sebuah desa. Desa itu Muhammadiyahnya maju sekali. SD Muhammadiyah, klinik Muhammadiyah, lalu ada kegiatan-kegiatan Aisyah, lalu ada kegiatan-kegiatan pemuda Muhammadiyah, maju desa itu Muhammadiyahnya. Lalu orang bertanya, di sini ini Muhammadiyahnya kok maju? Jawabnya bukan karena Muhammadiyah tokoh Muhammadiyah hebat, tapi jawabnya karena di sini ini ada orang NU yang hebat. NU yang hebat itulah lalu kemudian mengeterapkan sebaik-baik organisasi adalah organisasi yang memberi manfaat buat organisasi yang lain,
Maka orang NU itu bantu membuatkan madrasahnya Muhammadiyah, pengajiannya Muhammadiyah, rumah sakitnya itu dibantu. Begitu juga dibalik. NU kok maju sekali di sini. Ibu-ibu muslimat pengajiannya, tahlilnya, yasinannya, tibaannya, panti asuhannya, sekolah-sekolah NU kok maju. Ini gimana dulu ceritanya? Lalu diterangkan, karena di sini ada orang Muhammadiyah yang ikut membesarkan NU. Bukan sebaliknya. Di sini NU kok tidak berkembang, tahlil-tahlil tidak ada, yasinan-yasinan tidak ada, tibaan-tibaan tidak ada, pujian-pujian kok tidak ada. Apa itu? Karena sudah diberantas oleh orang Muhammadiyah. Lah itu misalnya. Wong berantas kok merasa sukses ya betul. Berantas kok merasa sukses. Jadi sebaik-baik organisasi memberi manfaat buat organisasi yang lain, seperti itu mestinya itu. Sehingga lalu yasuddu ba'duhum ba'du, bahwa yang namanya setiap kelompok, setiap orang saling memperkukuh. Ini yang belum ada di Indonesia, ini belum ada. Ribut saja itu. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut saja sudah rewel. Sementara Tuhan tidak apa-apa, pakai kunut ya tidak apa-apa, tidak ya tidak apa-apa. Tuhan tidak miskin gara-gara ada orang tidak kunut atau orang kunut. Coba umpama ini dikembangkan, Indonesia lalu umat Islam itu menjadi bersatu, coba. Begitu juga negara. Begitu juga negara. Kalau negara itu lalu kemudian ingin hebat, maka negara ini harus memberi manfaat buat negara yang lain. Karena itulah pertanyaan, apa bisa? Saya dulu mimpin kampus. Kepala sekolah dulu juga saya terangkan, saya ini 41 tahun jadi kepala sekolah. Saya pernah menjadi kepala madrasah, itu 5 tahun di kampung saya Trenggalek sana, 5 tahun. MI, Mino, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, 5 tahun. Dan setelah saya renung-renungkan, mimpin madrasah itu ternyata lebih sulit daripada menjadi rektor. Kenapa? Karena madrasahnya itu swasta, tidak punya duit. Tapi madrasah ini karena ditopang oleh keimanan, maka madrasah itu tidak pernah ada yang mati, tak lihat itu. Tahan hidup, tapi sukar maju. Madrasah itu tahan hidup, tetapi sukar maju. Kayak masalah. Itu madrasah. Alhamdulillah waktu itu madrasah saya maju, saya punya murid itu sampai 400. Sekarang masih ada madrasah saya di kampung karena memang tahan hidup. Tapi juga karena sifatnya tidak maju, sekarang kembali tidak maju lagi. Saya lalu kemudian ke Malang. Saya bergabung sama Pak Malik Fajar mengembangkan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya menjadi rektor satu saja 13 tahun. 13 tahun. Tambah jadi dekan, wakil dekan itu 7 tahun, jadi 20 tahun. 20 tahun ditambah dengan ketika saya memimpin Mino itu coba. Itu 5 tahun, 25 tahun. 25 tahun. Saya mulai memimpin Mino, NU, lalu memimpin Muhammadiyah. Saya pernah menjadi anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lalu sudah 26 tahun mimpin Universitas Islam Negeri Malang ini 16 tahun, 4 periode. 26 tahun ditambah 25 tahun tambah 16 tahun, 41 tahun menjadi kepala sekolah itu. Sudah tua sekali. Setelah di UIN ini banyak teman-teman lihat saya, kok Pak Imam ini
Muhammadiyah kok dekat sekali dengan NU. Karena dekat maka lalu kemudian didekatkan sekali. Sekarang ini saya ditunjuk oleh teman-teman NU menjadi wakil Rois Suriah NU Jawa Timur. Coba. Jadi pernah memimpin Muhammadiyah tingkat nasional, tapi juga pernah memimpin NU tingkat Jawa Timur. Mau saya umat Islam itu seperti itu loh, mau saya itu. Yang rukun gitu loh mau saya. Karena itu saya pernah ditanya, Pak Imam, sampean itu kok kesini, ke situ, ke sana. Itu lalu kemudian apa yang sama inginkan itu? Saya lalu ceritakan kepada teman saya itu, nanti di akhirat, tak bilang. Itu kan ada pertanyaan, siapa Tuhanmu, mana kiblatmu, kitab sucimu apa, lalu nabimu siapa? Ketika saya ditanya, kitab sucimu apa? Saya akan jawab, Al-Quran. Al-Quran kitab suci. Tapi saya bayangkan pertanyaannya tidak berhenti di situ. Tapi juga tanya, kamu pernah baca enggak? Saya mengatakan pernah baca. Saya baca Quran itu berkali-kali. Setiap 1 bulan saya khatam. Lalu kemudian ada pertanyaan, berapa itu jumlah ayat? Jumlah ayat itu menurut guru saya, saya tidak pernah ngitung. Itu ada 6.666. Kalau tidak tepat ya pokoknya kira-kira seperti itu. Saya tidak pernah ngitung, saya dapatkan informasi seperti itu. Dari 6.666 itu yang kamu amalkan itu berapa ayat? Kamu kan tidak manusia orang biasa, kamu kan menjadi kepala sekolah 41 tahun. Selama 41 tahun itu berapa ayat Al-Quran yang telah kamu amalkan? Saya jawab dengan gemetar, karena yang saya amalkan itu hanya 1 ayat, dan itu pun tidak sukses. Yang saya ingin amalkan itu hanya 1 ayat, dan ternyata 1 ayat itu tidak sukses. Lalu kemudian malaikat saya ilustrasikan, saya bayangkan jengkel dengan saya. Mosok sudah 1 jadi rektor kok yang diamalkan hanya 1 ayat dan tidak sukses. Ayat apa itu? Ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kamu selalulah jalin silaturahmi, hubungan antar orang, jangan bercerai-berai. Ayat ini penting sekali di Indonesia ini dan juga di dunia ini. Tetapi seringkali terlupakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ternyata kita ini selalu bercerai-berai. Itulah yang ingin saya perjuangkan. Malaikat lalu kemudian heran pada saya. Sudah jadi rektor kok lalu hanya 1 ayat tidak sukses. Ya sudahlah, kalau begitu kamu masuk surga saja. Jadi saya itu mau masuk surga itu hanya berbekalkan 1 ayat. Karena itu lalu kemudian karena itu ibu dan bapak sekalian, saya senang datang kemana-mana. Saya datang ke kelompok ini, saya datang ke kelompok itu, saya datang ke Mesir, saya datang ke Maroko, saya datang ke Sudan, saya datang ke Saudi Arabia, saya datang ke Yaman, saya datang ke Yordan, saya datang ke Irak, saya datang ke Iran, saya datang ke Iran, saya datang ke Perancis, ke Inggris, ke Belanda, ke Jerman, saya datang ke Kanada, ke Amerika Serikat, saya datang ke Australia. Semua saya datangin. Saya belajar bagaimana membangun kebersamaan ini. Dan akhirnya alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, ternyata itu ada hasilnya. Saya keliling kampus saya sekarang ini. Setelah saya lihat daftar diregistrasi itu, ternyata tidak saja datang dari Malang. Dulu dari Kediri ini orang sudah gomon itu. Kok ada yang mahasiswa dari Kediri itu gomon. Dikira sudah orang asing Kediri ini. Dari Blitar,
dari Blitar, dari Pasuruan, sudah bangga. Hatinya itu sudah mendodok, kok gede banget sekolah kita itu didatangi oleh orang Kediri. Sekarang ini dari Aceh hingga Papua saya punya murid. Bahkan sekarang ini saya punya murid itu dari 29 negara. Saya punya murid dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand 23, dari Papua Nugini yang hitam-hitam, yang rambutnya tidak kena dijungkasi itu. Dari Timur Leste, dari Filipina, dari Kamboja, dari Madagaskar saya punya 13, dari Yaman, dari Sudan, dari Syria, dari Libya, anak buahnya Saddam Hussein itu lebih dari 50. Saya punya mahasiswa dari Rusia, dari Slovakia, dari Rusia 29, dari Slovakia, dari Ukraina, dari Bulgaria, dari Albania. Saya punya murid dari Chili, dari Vatikan, saya punya murid dari Vatikan, dari Saudi Arabia, dari China, dari Amerika Serikat, 29 negara. Dengan saya keliling ini, sehingga lalu kemudian orang yang paling hitam sampai yang paling putih, rambutnya yang paling lurus sampai yang paling keriting. Saya punya murid seperti itu, yang paling lurus sampai yang paling keriting. Orang bertanya, lalu bahasanya gimana? Ya saya ajarin bahasa Indonesia, saya ajarin Pancasila. Kok Pancasila? Iya, di Pancasila itu ada persatuan. Coba, apa ndak hebat sekali Indonesia itu soal persatuan. Di negara Timur Tengah itu, tak omongin dia, di Timur Tengah itu orangnya wajahnya mirip-mirip. Timur Tengah kan, walaupun negara mana-mana kan mirip-mirip. Bahasanya sama, rambutnya sama, adat istiadatnya sama, makanannya sama. Kenapa kok lalu tidak bersatu? Di Indonesia ini, mulai dari Aceh sampai Papua, kebiasaannya berbeda-beda, makanannya beda-beda, bahasanya itu bahasa Jawa, Malang, Kediri, sampai Sunda, Sumatera, Aceh, lain-lain bahasanya itu. Makanannya berbeda, agamanya berbeda. Jangankan itu, rambutnya. Coba bangsa Indonesia itu rambutnya. Mulai dari yang barat Aceh, lurus kan? Lurus. Nggak ada kalau orang ngaku dari Aceh kok rambutnya keriting. Siapa yang percaya? Dari barat itu lurus. Tapi makin ke timur makin keriting, makin ke timur itu makin gak bisa dicungkasin. Coba, makin ke timur, makin di Papua sana rambutnya coba, kan gak bisa dicungkatin. Kok bisa bersatu? Ya saya jadi heran itu. Kok bisa bersatu coba Indonesia ini? Karena itulah maka saya bercita-cita sesungguhnya. Bagaimana tentang Islam ini, Indonesia itu harus menjadi guru seperti yang saya rintis itu. Jangan kalau Indonesia lalu belajar ke Pakistan, belajar ke Yaman, belajar ke Libya, belajar ke Saudi, macam-macam. Harus kita balik, tapi lah. Bagaimana membalik agar mereka-mereka itu belajar tentang Islam ke Indonesia ini. Dan kalau ke Indonesia kemana? Ya kalau ndak ke Malang, ke Kediri lah gitu kan. Ikut pengajian di sini sehingga suatu ketika jamaahnya itu adalah jamaah dari berbagai daerah. Kalau ini kita kembangkan Ibu dan Bapak sekalian, itu luar biasa. Dan ini orang-orang akan gumun sesungguhnya. Dengan lihat jamaah kayak begini, bagusnya kayak begini, itu akan heran. Saya tadi dipesan oleh Pak Abdurrahman, Pak, nanti katanya ada pertanyaan, jangan dihabiskan waktunya 1,5 jam, dikasih setengah jam, barangkali jamaah ada yang bertanya, kalau Pak Imam bisa jawab ya dijawab, kalau enggak ya enggak apa-apa, oh, enggak bisa kok ngaku bisa, misalnya gitu kan. Karena itu ini sudah 1 jam seperempat, kurang seperempat jam, maka lalu kemudian saya kasih kesempatan Ibu dan Bapak sekalian untuk ganti saya ceramah di sini.
Atau kita lo tidak begitu mungkin bertanya, lalu kemudian saya akan jawab. Tadi saya bicara tentang sumber daya pengembangan umat Islam ini di mana-mana memiliki 4 sajalah paling tidak. 1 adalah orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka akan tahu tentang Tuhannya. Presiden saja tidak tahu tentang dirinya. Yang kedua, orang bisa dipercaya adalah orang unggul adalah orang yang bisa dipercaya. Sulit ini karena persoalan hati, persoalan kepentingan. Yang ketiga adalah orang yang bisa mengurus dirinya, hatinya, pikirannya, dan juga badannya. Dan orang lagi yang adalah orang yang unggul lainnya adalah orang yang selalu berpikir dan berbuat, tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi manusia unggul seperti itu. Silakan Ibu dan Bapak sekalian, manakala ada sesuatu yang ditanyakan. Silakan Bapak. Salam. Apa itu tadi yang ditanyakan Bapak? Orang seperti saya itu penting gitu ya katanya itu. Bisa ke sana kemari pindah. Bukan kalau pindah itu lalu kemudian ini jelek, ini baik. Semua kita ini sesungguhnya baik loh, sesungguhnya itu. Nanti ketika di akhirat itu bukan organisasinya. Kalau di sini ini ada orang Muhammadiyah, di sini ada orang NU, itu hanya ada di Indonesia ini loh sesungguhnya. Sampai kalau pergi kemana-mana, itu sudah tidak ada. Orang Indonesia itu jumlahnya hanya 240 juta. Di antara 7 miliar, bayangkan. 240 juta di antara 7 miliar. Nek dilihat di peta dunia, Indonesia itu kecil banget. Kok lalu kemudian yang kecil ini lalu kemudian berpisah-pisah, lalu menganggap yang lain. Ini nanti keliru sesungguhnya. Kita menjadi umat Islam itu diharapkan menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kepada siapa saja. Tapi organisasi itu apa penting? Penting, organisasi itu penting. Untuk apa? Untuk dakwah. Tugas kita ini adalah berdakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya walaupun itu hanya 1 ayat. Dan usaha dakwah itu harus menang. Usaha dakwah kita itu harus menang. Tapi menangnya dakwah berbeda dengan menangnya bertinju. Kalau menangnya bertinju, manakala lawan kita itu mati. Sudah diantem 2 kali, jatuh, mati, itu menang. Yang bisa jatuhkan itu tinju. Tapi dakwah itu bukan bertinju. Dakwah dikatakan menang manakala lawan dakwah, sasaran dakwah itu malah hidup, malah kaya, malah pinter, malah gagah, malah sehat, malah maju, malah hebat. Tatkala orang lain hebat, itulah kita itu sukses. Itu Islam. Saya berdakwah dengan tetangga saya. Tatkala tetangga saya dulu miskin menjadi kaya, itu saya sukses. Tatkala tetangga saya dulu tidak ngerti lalu menjadi paham, itu saya sukses. Tatkala tetangga saya dulu hanya ngampung, tidak punya rumah, lalu kemudian menjadi rumah, punya rumah, itulah sukses. Tatkala dulu anak-anaknya tetangga saya itu bajunya hanya 1, sarungnya 1, sekarang berlebih-lebih, itulah sukses. Tatkala dulu belum bisa baca Al-Quran, sekarang bisa baca Al-Quran, itu sukses. Tatkala dulu belum bisa mau jamaah subuhan begini ini, lalu mau, itulah sukses. Jadi suksesnya dakwah itu lain dengan suksesnya tinju. Seringkali dimaknai berbeda, tidak tepat. Suksesnya dakwah kok disamakan dengan suksesnya tinju. Dikatakan ini sudah sukses,
saya Muhammadiyah sukses manakala NU mati. NU sukses tatkala Muhammadiyah sudah tidak bisa hidup lagi. Itu sama dengan tinju, bukan sama dengan dakwah. Di sini seringkali lupa tugas kita ini, lupa bahwa Islam itu adalah membesarkan, memuliakan, memajukan orang lain. Kalau individu, kalau organisasi juga memajukan orang lain. Itulah logika dakwah, pikiran dakwah. Dan Islam itu supaya memiliki pikiran dakwah, bukan pikiran petinju. Nah, kalau yang seperti ini dikembangkan, maka sesungguhnya Islam itu lalu kemudian menjadi tumbuh, berkembang, tumbuh dan berkembang. Saya tidak saja dakwah, saya tadi cerita sama Bapak. Yang nemani saya itu datang tadi kepagian. Tak pikir kalau 3:30 berangkat itu sini jam 6, ternyata jam 5 sudah datang di sini. Karena itu selalu saya cerita. Saya kemana-mana mengatakan tentang kebaikan. Tidak saja di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan agama yang lain. Sampai akhirnya saya pernah diundang pengajian itu di Hindu coba. Di Institut Agama Hindu Negeri Bali, saya ngundang pengajian saya udah 5 kali. Biasanya orang Hindu itu kalau ada orang Islam ceramah kupingnya kan disumpeti. Ini kok saya malah diundang, coba lucunya itu. Saya juga pernah diundang ke Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Saya pernah diundang di Sekolah Tinggi Agama Kristen di Maluku di Ambon 2 kali. Saya pernah diundang di Sekolah Tinggi Agama Kristen di Manado. Saya berkali-kali diminta datang Pak Imam, kapan Bapak datang ke Taruntung di Medan sana itu. Ada Sekolah Tinggi Agama Kristen. Tentu saya dari perguruan tinggi Islam mulai Aceh dari Papua, tidak berarti saya ini hanya khotbah di Nasrani dan di Hindu, di semua. Kenapa kok ngundang saya? Pernah itu ke kampus saya. Di kampus saya ini memang saya ajak untuk bersih. Kantornya bersih, kebunnya bersih, kemudian air-air di tempat-tempat ini bersih. Lalu saya minta anak-anak itu melayani dengan baik. Suatu ketika saya didatangin ada tamu. Sesungguhnya tamu itu dulu awalnya ya karena pejabat saja ke kampus saya. 2 kali ke kampus saya ini. Lalu kemudian tanya pada saya, Pak Imam, kampus sampean kok besar kayak begini? Iya. Sesungguhnya Pak Imam, agama saya itu juga kaya. Dia kebetulan orang Hindu waktu itu. Kalau membuat kampus seperti ini sesungguhnya bisa, dia bilang itu. Fisik. Tapi saya masih ragu-ragu itu bagaimana menata orang-orang yang di dalam. Orangnya di dalam gimana? Orangnya kok baik-baik, dia bilang itu kan. Sampai ke sini berapa kali? 2 kali. Wong 2 kali aja kok sudah berkesimpulan. Dia datang 2 kali aja kok sudah berkesimpulan katanya baik. Enggak Pak. Saya itu waktu masuk di Gawang, Gapuro, lalu kemudian saya masuk di resepsionis, saya datang ke perpustakaan, saya dapat ladang laboratorium, saya datang di asrama mahasiswa, semua kok menemui saya, merespon saya itu kok bagus sekali. Gimana caranya Pak Imam itu? Kalau cara membangun gedung aku enggak tanya, tapi cara ngajak orang menjadi baik itu loh, caranya gimana? Saya bilang, saya ini juga tidak usaha untuk membaiki orang itu kok, tak bilang. Tak biarkan saja, tapi kok bisa baik? Mereka itu hanya saya ajak untuk meniru orang yang paling mulia, orang yang terbaik. Tak beritahu, saya hanya ngajak kepada mereka itu meniru orang yang terbaik menurut kami ini. Orang yang terbaik itu siapa Pak Imam? Orang terbaik itu namanya Muhammad. Rumahnya di mana? Kok tanya rumahnya? Jadi ternyata orang Hindu itu belum tahu tentang Muhammad. Tanya rumahnya di mana coba.
Itu Muhammad, bilang sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabinya umat Islam yang lahir di Mekah lalu dimakamkan di Madinah. Sudah 14 abad yang lalu. Beliau seorang rasul utusan Allah itu selalu mengkaitkan antara keimanan dengan cara menerima tamu. Antara keimanan menerima tamu. Orang disebut imannya kuat itu kalau dalam hal menerima tamu itu baik. Siapapun orangnya termasuk sampean itu, tak bilang. Dia lalu kemudian dongong, kok baik? Kok baik ya Pak Imam? Iya baik kayaknya itu. Saya tidak nanyakan apa di Hindu itu tidak ada. Saya tidak nanyakan, nanti tersinggung dia. Tak diamkan saja. Lalu kemudian saya ajak keliling. Saya ajak keliling itu. Saya selalu tunjukkan ini tempat ini tempat ini. Kalau saya ketemu sama mahasiswa saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu karyawan, ketemu dosen, saya salam. Terakhir setelah keliling itu dia tanya lagi, Pak Imam, kenapa? Gimana caranya? Pak Imam tadi menjelaskan mahasiswa di sini ada 11.000, dosennya ada 500-an. Kok lalu damai kayak begini? Di kampus saya itu mahasiswanya 450, dosennya 70, kok ribut? Ribut. Tak bilang, di sini ini Islam, tak bilang itu kan. Tapi jangan tersinggung dulu, di tempatmu tidak Islam. Yang saya maksud Islam itu mulai dari, coba tadi saya ajak keliling. Sampean kan ngatakan Pak Imam kok selalu senyum katanya. Itu tidak senyum tadi. Saya mengucapkan assalamualaikum. Itu assalamualaikum itu. Artinya ya murid-muridku, mudah-mudahan kamu selamat. Murid-murid saya juga jawab ketika itu, waalaikumsalam ya guruku, mudah-mudahan keselamatan juga untukmu. Ketemu lagi orang, ya murid-muridku, mudah-mudahan kamu selamat ya. Murid-murid saya juga bilang, ya Pak Guru saya, mudah-mudahan keselamatan juga untukmu. Ketemu dosen, karyawan, ya saudara-saudaraku dosen, mudah-mudahan kamu semua selamat. Dosen juga mengatakan, ya Pak Rektor, mudah-mudahan keselamatan juga untukmu. Selalu saya ucapkan kayak gitu. Modok setelah lalu kemudian saya doakan selamat, lalu kemudian bertengkar. Ya tidak. Inilah Islam, saya bilang gitu kan. Kok baik sekali ya Pak Imam. Jadi Islam baik itu dia belum mengerti gitu loh. Bahwa Islam baik itu belum mengerti. Bagaimana lalu kemudian kalau saya tidak dekat dengan mereka untuk mengetahui bahwa Islam itu baik. Karena itu saya merasa berkewajiban akhirnya. Begitu juga setelah saya buka pendaftaran mahasiswa baru secara nasional. Di kampus saya yang UIN itu, Universitas Islam Negeri itu, juga ada yang Nasrani ternyata. Ada yang Nasrani, Kristen. Tapi biasanya itu sebelum mahasiswa datang, wali muridnya saya undang dulu, saya kasih penjelasan. Bahwa kampus ini adalah perguruan tinggi Islam. Karena itu di sini diajari Al-Quran, hadis. Di sini akan melahirkan ulama yang intelek yang ulama. Saya terangkan siapa ulama, siapa intelek. Karena itu di sini harus bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris, bahasa dunia, bahasa Arab agar bisa memahami kitab suci. Setiap hari 5 jam belajar bahasa Arab setiap hari. Agar mereka bisa. Dan dengan bisa maka tatkala baca Quran bisa. Di sini juga diajarin untuk mendoakan orang tua, sholat malam, menghafal Al-Quran, dan macam-macam. Si orang tua yang anaknya Nasrani dan juga Nasrani ini mikir, ini anak saya kok tak sekolahkan ke sini gitu. Akhirnya lalu kemudian setelah penjelasan saya masuk kantor, apa boleh Pak saya ikut? Boleh, ada apa Bapak dan Ibu? Saya ingin bertanya, kok enggak tadi saja tanya? Saya tidak enak, saya ini persoalan yang agak pribadi Pak, saya tanyakan pada Bapak. Silakan masuk. Lalu kemudian setelah masuk itu tanya, Pak,
Bapak tadi kan menjelaskan begitu panjang lebar, saya ingin tanya, wong sudah panjang lebar kok masih ditanya lagi, tak bilang itu kan. Tentang apa? Gini Pak, terus terang aja, anak saya itu bukan Muslim, anak saya itu Nasrani. Lah kenapa kok Nasrani? Karena kami ini keluarga Nasrani semua. Bapak juga Nasrani, iya. Kok lalu kemudian masuk ke sini? Itu Pak, saya ngira kalau di sini ini Islam hanya namanya Islam, tapi dalamnya itu sesungguhnya beraneka ragam seperti yang saya tahu di daerah saya sana dari NTT. Enggak, di sini ini ya diajarin Islam. Lalu gimana Pak anak saya? Terserah sampean. Masa tergantung saya. Tapi begini. Kalau bapak di sini ini tersesat, ibu di sini tersesat, dan tidak ikhlas masuk di sini, silakan keluar, tak bilang. Semua uang yang telah dibayarkan akan saya kembalikan semuanya. Tanpa saya potong serupiah pun, saya tidak mau mendenda orang yang tersesat, tak bilang itu. Orang sesat kok didenda, tak kembalikan semua. Tapi kalau ibu dan bapak anak mau sekolah di sini silakan. Asalkan menyesuaikan dengan visi maunya didirikan perguruan tinggi ini. Jangan di sini menyesuaikan putra bapak. Mau ndak begitu? Jadi boleh. Tapi saya ingin tanya dulu Pak, apa itu yang ditanyakan? Kalau anak saya nanti tak masukkan di sini, jangan dulu sekarang. Sekarang mikir saja dulu. Rembuk di keluarga, apa memang semua setuju untuk putranya sekolah sini? Kalau nanti timbul rame di keluarga, saya juga dianggap tidak benar. Dirembuk dulu. Ya, tapi saya bertanya Pak, apa kalau anak saya di sini juga harus belajar ngaji? Ngaji apa? Tadi Quran kitab suci. Iya, mau di sini sumber ilmunya Al-Quran. Apa anak saya juga harus belajar bahasa Arab? Iya. Wong di sini ini sumber ilmunya Al-Quran dan hadis Nabi yang berbahasa Arab, kok enggak bisa bahasa Arab? Apa anak saya juga harus tinggal di ma'had? Bapak tadi nyebut ma'had pesantren. Iya, bagaimana? Wong itu alat untuk agar bisa mempelajari bahasa Arab dan juga Al-Quran secara cepat. Tapi apa anak saya itu harus sholat? Tidak. Untuk apa sholat? Wong bapak Kristen kok sholat, nanti dikira Islam. Tidak perlu sholat, tapi harus tinggal di ma'had, harus belajar bahasa Arab, harus belajar Al-Quran. Salatnya tidak perlu. Salat itu hanya untuk orang yang Islam aja. Yang tidak. Oh gitu Pak, iya. Coba rembuk di rumah. Nanti kalau memang mau sekolah di sini. Akhirnya seminggu kemudian datang lagi, ngomong Pak anak saya mantap sekolah di sini. Toh tidak disuruh untuk sholat, tapi tinggal di ma'had loh ya. Iya. Akhirnya sebulan kemudian minta disahadatkan. Karena Islam kok begitu bagus. Pagi-pagi jam 4 sudah bangun, mendengarkan adzan, lalu mendoakan orang tuanya. Diajak mendoakan orang tuanya. Kalau begitu anak itu lalu kemudian saya kok tertarik dengan Islam. Minta disahadatkan. Dan akhirnya karena dia gigih belajar, rajin ke masjid, ternyata beberapa bulan kemudian itu jauh lebih pinter dia daripada yang santri lama-lama itu. Karena yang lama itu meremehkan, menganggap sudah biasa, tidak ngerti biasa. Karena itu lalu kemudian coba. Ada mahasiswa saya 35 orang dari Australia. Tapi tak masukkan di situ. Dari Australia semua Nasrani. Saya tidak pernah nyuruh. Waktu minggu pertama, minggu ketiga, kedua, itu tersiksa karena setiap pagi gerebeken wong adzan, gerebeken. Tapi bareng sudah itu minggu ketiga, minggu keempat. Itu lalu katakan kok indah sekali suara itu, kok indah di negaraku kok tidak ada suara itu. Jadi ternyata adzan di speaker itu orang kadang-kadang jengkel. Nanti kalau lama-lama itu nikmat. Orang lama-lama itu nikmat.
Adzan itu dicari. Bahkan walaupun di kampus saya yang di Australia itu hanya 3 bulan, itu tidak kurang 30% itu masuk Islam minta disyahadatkan. Lalu kemudian pernah ada rombongan datang dari Australia ingin tidur lagi di tempat itu. Untuk apa? Untuk dengarkan azan. Coba untuk dengarkan azan. Inilah sesungguhnya cara berdakwah, Pak. Sesungguhnya siapa saja cara berdakwah. Manakala semua orang lalu kemudian seperti itu mengajak kepada orang lain untuk berduyun-duyun masuk Islam, menikmati Islam ini, maka sesungguhnya adalah luar biasa. Dakwah jangan disamakan dengan tinju. Menang dakwah jangan disamakan dengan menang tinju. Dakwah itu adalah ngajak agar semua menjadi orang baik, menjadi orang yang dekat dengan Allah, mencintai Rasul, mencintai kitabnya itu dengan cara yang bijaksana. Manakala itu yang dilakukan, khairun nas anfa'uhum linnas, maka kita sendiri akan menjadi manusia yang unggul sesungguhnya itu. Tetapi problemnya kenapa kok lalu kemudian dari tokoh itu seperti itu? Itu karena punya kepentingan sesungguhnya. Dia akan ditokohkan kalau lalu kemudian bisa seperti itu. Seringkali kita ini kalau kepada organisasi lain, saya organisasi A menceritakan organisasi B, yang diceritakan itu bukan baiknya, tapi jeleknya. Begitu juga organisasi C, kalau menceritakan organisasi A, itu yang diceritakan itu adalah jeleknya. Karena melihat yang jelek itu jauh lebih gampang daripada melihat yang baik. Melihat yang jelek itu jauh lebih gampang daripada melihat yang baik. Dan yang dimentarisasi, yang dimiliki itu, yang ditangkap itu adalah yang jelek-jelek itu. Nah, kita setiap pagi di sini ini adalah untuk melatih diri, pikiran kita, hati kita, badan kita itu, hati kita juga harus bisa melihat yang baik dari orang lain. Dan makin ibu dan bapak sekalian, makin kita ini bisa menghayati kebaikan orang lain, mengakui kebaikan orang lain, maka disitulah pertanda bahwa hati kita ini sehat. Mudah-mudahan jamaah kita semua memiliki pikiran yang sehat, hati yang sehat, dan badan yang sehat. Saya sudah diberitahu untuk ditutup karena sudah waktunya tutup. Maka marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah.